Seorang pemilih tewas usai cekcok dengan ketua KPPS di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dramatis, damkar evakuasi balita terperosok kloset di Bogor, Jawa Barat. Menikmati keindahan bawah air Telaga Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Daevagam. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 2 orang kurir dan bandar narkoba jaringan lapas berhasil diringkus petugas. 2 paket kecil narkotika jenis sabu berhasil diamankan dari tersangka. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Padang dari tim Raja Wali membekuk 1 orang yang diduga bandar narkoba jaringan lapas berinisial A di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu malam. Tersangka berusaha membuang barang bukti narkotika jenis sabu saat mengetahui pria yang mengajaknya transaksi narkoba merupakan seorang anggota polisi. Namun usaha tersangka gagal karena petugas keburu berhasil mengamankannya beserta barang bukti berupa 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang dipegang di tangannya. Ini dari hasil penyelidikan tim Opsnal Raja Wali di lapangan, melakukan penyelidikan di daerah Koto Tangah, tepatnya di daerah Balai Gadang. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu. Dan setelah dilakukan pendalaman ternyata 1 orang dari tersangka adalah sebagai kurir dan pengedar. Selain tersangka A, petugas juga mengamankan kurir sabu berinisial JF di sekitar lokasi. Keduanya merupakan bandar dan kurir narkoba jaringan lapas yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minimarket di Desa Gemekan, Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang masuk dengan cara membobol tembok belakang dan mengambil uang 23 juta, rokok dan kosmetik. Saat polisi berjaga mengamankan pelaksanaan pemilihan umum 2024, sebuah minimarket di Jalan Raya Bypass, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kota Mojokerto dibobol pencuri. Pelaku masuk minimarket dengan terlebih dahulu menjebol tembok belakang. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang juga mematikan CCTV dan mengambil rekaman CCTV sehingga aksinya tak diketahui pasti. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 23 juta rupiah dari dalam brankas, sejumlah rokok dan peralatan kosmetik di rak minimarket. Hilang itu uang brankas berapa? 23 juta 900 sekian. Terus lah itu? Terus rokok itu ical hilang. Berapa bal? Hampir rata semua, Pak. Yang bermerek hampir rata hilang semua. Terus lah itu? Terus beberapa produk kosmetik. Petugas unit identifikasi Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan karyawan minimarket. Sementara di sekitar tembok yang jebol, petugas menemukan bekas sidik jari pelaku, 2 botol minuman, kaos kaki yang diduga milik pelaku. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Ugal-ugalan mengemudi, sebuah mobil box pengangkut bahan kimia menabrak pohon Jalan Kemanggisan Utama Raya Palmera, Jakarta Barat, Kamis. Naas, pohon ini turut menimpa pengendara motor.
Sebuah mobil box bermuatan bahan kimia ini menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmera, Jakarta Barat. Pohon pun tumbang menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintasi lokasi. Beruntung sopir mobil box dan pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Sebelumnya, mobil box bermuatan bahan kimia ini melaju kencang dari arah Selipi menuju Jalan Kemanggisan Utama Raya. Diduga ugal-ugalan, sang sopir hilang kendali dan menabrak sebuah pohon hingga tumbang menimpa pemotor. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Kemanggisan Utama Raya mengalami kemacetan. Dam truk bermuatan tanah uruk tertabrak kereta api Manahan tujuan Solo, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. 2 tewas akibat kejadian tersebut. Sementara lokomotif KA Manahan anjlok di antara stasiun Ketanggungan Ciledug. Amatir saat setelah kecelakaan antara dam truk bernopol R9964AR dan KA Manahan Solo, Jakarta di perlintasan palang pintu Desa Luwu Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Warga berusaha mengevakuasi sopir dan anak yang tewas terjepit kabin truk. Korban tewas yakni Eko Prayitno 33 tahun, pengemudi dam truk, dan anaknya Zaki 5 tahun, warga desa Banjaparakan, Kecamatan Rawalo, Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda, Brebes. Kecelakaan terjadi saat dam truk bermuatan tanah urung hendak melintasi perlintasan dari arah utara, namun dari arah timur melaju kereta api Manahan, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dam truk terseret 30 meter dari lokasi awal. Jadi kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan truk dam di mana terdapat 2 orang korban, yaitu pengemudi truk dengan penumpangnya. Anaknya itu? Itu adalah anaknya. Itu meninggal dunia, Pak? 2 orang meninggal dunia di TKP. Kemudian untuk kereta itu berasal dari arah Solo, Jakarta. Sementara lokomotif kereta api Manahan tujuan Solo Balapan Stasiun Gambir anjlok roda bagian depan. Hingga Kamis sore, petugas KAI Daob 3 Cirebon Asih melakukan penanganan. Sedang jalur ganda antara stasiun Ciledet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan stasiun Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah hanya bisa dipakai 1 lajur sisi selatan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Hendak buang air besar, kaki seorang balita terperosok ke lubang toilet di kamar mandi di Bogor, Jawa Barat. Korban tersangkut di kloset jongkok selama 2 jam sebelum akhirnya dievakuasi tim damkar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Bogor bersama warga berupaya mengevakuasi Kanza, bocah 4 tahun yang terperosok dalam lubang kloset di kamar mandi di Kelurahan Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban histeris kesakitan karena kakinya terjepit. Pipa kloset jongkok pun menempel di kakinya selama 2 jam. Petugas terpaksa membongkar kloset untuk mengangkat kaki korban dan memotong pipa dengan gerinda. Insiden terjadi saat korban hendak buang air besar di toilet yang tak jauh dari rumah neneknya. Lagi abe, Kaget gak, Bu? kaget. Aku nangis, ibu punya penyakit jantung tadi, jadi takut, ibu takut. Aku cucu ibu takut apa-apa gitu. Di sini lagi pada main emang? Enggak, nyolok. Ada sedikit kesulitan karena anak kecilnya kesakitan, mungkin itu kesulitan. Korban yang saya tahu, korban setelah 2 jam baru melapor ke damkar. Proses evakuasi pun berlangsung selama 30 menit. Korban mengalami luka ringan akibat peristiwa tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah rumah terbakar akibat gas 3 kg meledak di Batu Nunggal, Kota Bandung. Kebakaran turut meludeskan beberapa logistik pemilu. Selain itu, 7 orang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar.
Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Cinta Asih Utara, Cibengkong, Batu Nunggal, Kota Bandung, Rabu petang. Kebakaran terjadi karena ledakan tabung gas 3 kg. Kejadian bermula di sebuah rumah yang dijadikan tempat pemungutan suara. Kebakaran mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar. Korban merupakan penghuni rumah, diantaranya anak-anak. Beruntung korban hanya mengalami luka bakar ringan. Warga langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu saat kejadian berlangsung. Namun beberapa logistik pemilu juga turut terbakar. Masih berdempetan dengan rumah yang halamannya kita gunakan untuk TPS 54. Ada dampak nggak sih Pak untuk ke TPS-nya sendiri? Kalau untuk kotak, surat suara sudah masuk. Mungkin untuk beberapa logistik seperti amplop untuk memisahkan suara sah tidak sah masih tertinggal di sana karena kan panik juga. Jadi sebagian pada lari. Jadi kita 2 menit sampai di titik 65. Jadi kita diusulkan 8 saham, 3 tangki dan 1 rescue. Jadi alhamdulillah kurang lebih 10 menit api sudah dapat selesai. Kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah milik warga Kota Gorontalo ludes terbakar. Akibat kebakaran, seorang warga tewas saat tertidur pulas. Kobaran api dengan cepat melahap 3 buah bangunan rumah di Kota Gorontalo. Bahkan tak hanya meludeskan bangunan, seorang warga yang alami gangguan pendengaran tewas lantaran tertidur pulas saat kebakaran terjadi. Api padam setelah 3 unit damkar tiba di lokasi. Diduga asal mula api berasal akibat korsleting dari salah satu rumah warga yang merembet rumah yang berada di kiri kanannya. Sebasar di pintu itu baru sudah keluar semua. Ada yang pakai sebang sampai anak kan di TPS. Jadi orang pakai sebang. Mama kebakaran, orang tidak tahu kalau itu yang kebakaran. Jadi cuma orang yang keluar. Ternyata sudah susah. Kini jenazah korban telah dievakuasi petugas untuk divisum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Gorontalo, Faradila Alim melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton berukuran besar hendak memangsa ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular kemudian berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran dan dibawa ke posko rescue damkar sebelum dilepaskan kembali ke hutan. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton atau sanca kembang yang masuk permukiman warga hendak memangsa ayam di Jalan Sawang Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam. Saat dievakuasi dari kandang ternak menggunakan alat penjepit, ular piton berukuran besar dengan panjang 3 meter ini melawan sehingga petugas sempat kesulitan menangkapnya. Setelah setengah jam, ular piton akhirnya berhasil dievakuasi petugas dengan menarik kepala ular yang tersangkut pada balok kandang. Ular piton lagi-lagi melawan saat akan dimasukkan ke dalam karung. Piton tidak sempat memakan ayam karena terkejut setelah mendengar pemiliknya. Diperkirakan piton datang dari hutan samping rumah yang cukup luas dan piton itu besar sekali, ukuran 3,5 inci dengan panjang 3,30 meter, cukup gemuk dan dibuat dalam karung 50 kilo, semuanya penuh. Selanjutnya, ular piton dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan 2 kali letusan asap abu vulkanik setinggi 700 meter. Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi. Gunung Semeru erupsi 2 kali.
dengan tinggi kolom abu vulkanik setinggi 500 hingga 700 meter condong mengarah ke sisi utara. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Warga dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Sebuah pemandian telaga di Lumajang, Jawa Timur menawarkan pesona keindahan bawah air. Dengan tiket murah meriah, pengunjung bisa menyelam, menikmati telaga Semeru dan berenang bersama ikan-ikan kecil. Menyelam di air jernih berpadu dengan indahnya biota air yang hijau. Inilah pesona keindahan bawah air pemandian Telaga Semeru di Desa Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung bisa menyelam di antara ragam biota air dan ikan-ikan kecil. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Semeru membuat air di pemandian alam ini jernih dan berwarna hijau kebiruan. Kejernihan air di Telaga Semeru bahkan membuat biota air yang tumbuh subur bisa terlihat jelas dari atas kolam. Tak hanya itu, suasana yang sejuk dan udara segar karena dikelilingi pepohonan membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini karena cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Desa saya kan cuacanya itu di sana panas, masa dia kesinilah sambil healing nyari nyari hawa yang sejuk. Untuk di sini tuh airnya istimewa, dingin. Jadi cocok untuk buat terapi gitu. Sangat segar, terus pemandangan di dasar danau itu sangat indah dengan adanya ganggang air gitu ya. Dan ikan-ikan kecil itu ya? Iya, dan ikan-ikan kecil. Untuk menikmati wisata pemandian alam Telaga Semeru, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ayus melaporkan. Pemirsa, MNC Finance kembali memberikan grand prize bagi nasabahnya dalam program Gebyar Promo tahun 2023. Kali ini seorang warga asal Subang, Jawa Barat mendapatkan hadiah sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada para debiturnya. Hajah Ratinah, warga Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance. Sepeda motor diterima oleh suaminya Dedi Susanto di rumahnya. Gebyar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Kayak mimpi sih, saya juga sempat nggak percaya. Pas saya ternyata benar, alhamdulillah saya dapat door prize motor BCR ABS 160. Harapannya ini jadi momentum bagi debitur-debitur agar tetap setia di MNC Finance, dan mudah-mudahan banyak debitur yang melakukan top up dan semakin banyak lagi yang dapat hadiah. Gebyar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang menjadi ketua KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara di Bondowoso, Jawa Timur melahirkan seorang anak saat sedang melakukan tugasnya. Sang bayi lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Ketua KPPS bernama Fitrian Ningsih melahirkan saat tahapan pemungutan suara masih berlangsung di TPS 11 Dusun Pelalangan, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Bondowoso. Sebelumnya, Fitria merasakan mulas
dan langsung dibawa warga ke rumah yang tak jauh dari TPS. Bayinya lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Sang ibu juga dalam kondisi sehat. Petugas kesehatan dari Puskesmas Prajekan telah mengecek kondisi kesehatan ibu dan bayinya untuk selanjutnya mendapatkan perawatan intensif. Yang bersangkutan itu sakit perut dan dibawalah ini pada waktu itu dibawa ke rumah warga gitu. Karena kan terlihat itu kan orang hamil itu kan besar. Karena sakit lahirnya di rumah warga akhirnya kita telepon dari pihak TPS, PPK, Kuyup, telepon ke pihak medis. Akhirnya di warga itu melahirkan. Meski Ketua KPPS harus melahirkan, proses tahapan pemilu di TPS tetap dilanjutkan oleh petugas KPPS lainnya. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik saat pencoblosan pemilu. Foto komedian Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng viral di media sosial saat ada di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Provinsi Jawa Barat. Foto Komeng yang unik di surat suara DPD Jabar membuat dirinya unggul jauh dari calon lainnya. Hasil sementara real count KPU Jabar. Ada yang menarik dalam pesta demokrasi 14 Februari lalu. Di tengah keriuhan Pilpres 2024, secara mengejutkan, foto komedian kawakan Alfiansyah Komeng atau yang akrab disapa Komeng terpampang di antara calon senator dalam surat suara pemilihan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sontak, foto unik Komeng viral di media sosial. Foto Komeng yang mencolok dan berbeda ini pun sudah melalui kesepakatan KPU dan peserta pemilu sehingga tidak melanggar aturan. Tak hanya itu, suasana penghitungan suara di sejumlah TPS di Jawa Barat diwarnai tawa dan sorakan uhui saat menghitung suara sang komedian. Pada data real count Komisi Pemilihan Umum KPU Jabar, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 202.599 suara atau 8,34%, unggul jauh dari calon lainnya. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi. Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Kontestasi Dewan Perwakilan Daerah DPD RI memperebutkan 54 kursi, sementara Provinsi Jawa Barat memperebutkan 4 kursi. Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria mengamuk di sebuah TPS. Lintas iNews pagi, segera kembali. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, hendak buang air besar, kaki seorang balita terperosok ke lubang toilet di kamar mandi di Bogor, Jawa Barat. Korban tersangkut di kloset jongkok selama 2 jam sebelum akhirnya dievakuasi tim damkar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Bogor bersama warga berupaya mengevakuasi Hanza berusia 4 tahun yang terperosok ke dalam lubang kloset di kamar mandi di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran korban histeris kesakitan karena kakinya terjepit. Pipa kloset jongkok menempel di kakinya selama 2 jam. Petugas pun terpaksa membongkar kloset tersebut untuk mengangkat kaki korban. Sebelumnya korban hendak buang air besar di toilet yang tak jauh dari rumah neneknya. Kakinya bisa lepas setelah petugas menggunakan alat pemotong dan gerinda. Lagi abe, kaget gak Bu? Kaget. Aku nangis, ibu punya penyakit jantung tadi, dia takut, ibu takut. Aku cucu ibu takut apa-apa gitu. Di sini lagi pada main emang? Enggak, nyolok.
Ada sedikit kesulitan karena anak kecilnya kesakitan, mungkin itu kesulitan. Korban udah berapa lama terjebak di bangkanya? Korban yang saya tahu, korban setelah 2 jam baru melapor ke damkar. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan akibat peristiwa itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam permukiman warga di kawasan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang selama ini mengungsi mulai menengok kondisi rumah mereka. Banjir masih merendam kawasan permukiman dekat jembatan Tanggulangin, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga menerjang banjir untuk menengok kondisi rumahnya meskipun dari kejauhan. Pada Rabu sore ketinggian air di beberapa titik masih sepinggang orang dewasa. Sementara setelah upaya perbaikan tanggul, banjir di Jalan Pantura mulai berkurang. Namun sebagian kawasan pemukiman terdalam masih tergenang. Warga berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali ke rumah dan meneruskan aktivitas seperti biasanya. Ini Ibu datang ke sini ngapain? Mau nengok rumahnya lagi? Mau lihat rumahnya, airnya sudah surut apa masih sama seperti kemarin? Kalau menurut Ibu gimana airnya nih? Ini udah turun sekitar 20 cm, 1 meteran lah. Oh gitu. Ibu tadi selama ini nginap di mana pengungsian? Saya ngungsi di dari desa Tanjung. Sementara itu warga yang terdampak banjir masih bertahan di pengungsian karena tidak bisa kembali ke rumah. Mereka bertahan dengan kondisi seadanya mengandalkan bantuan dari relawan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kecurangan saat proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS dilaporkan ke Bawaslu Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya tanpa proses penghitungan surat suara, belasan saksi juga diintimidasi secara verbal berupa tantangan untuk carok dari salah seorang yang mengaku sebagai kepala desa. Laporan dugaan kecurangan pemilu ke Sentra Gakumdu ini disertai sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas C hasil penghitungan suara di TPS-TPS desa tersebut. 12 orang saksi di TPS-TPS ini mengadu dan melaporkan upaya intimidasi yang mereka terima dari oknum kepala desa kepada Bawaslu Bangkalan. Mereka adalah para saksi salah satu caleg yang ditempatkan di Desa Bator, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Laporan dugaan kecurangan pemilu ke Sentra Gakumdu ini disertai sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas C hasil penghitungan suara di TPS-TPS desa tersebut. Matur Kusairi, calon legislatif yang melapor bersama para saksi, menyatakan proses pemilu di Desa Bator awalnya berlangsung lancar. Namun sekitar jam 11 tiba-tiba berubah saat seseorang yang mengaku sebagai kepala desa mengintimidasi secara verbal kepada para saksi di belasan TPS di desa tersebut. Ia pun menuntut penghitungan suara ulang atau PSU di desa tersebut. Banca rok norok dari matur, norok aturan sebadidina. Jadi ikut aturan saya di desa Bator, jangan ikut aturan matur. Begitu. Bilang ke matur saya tantang carok dari Klebun Bator. Kalimat itu hampir semua diterima oleh saksi yang saya tempatkan di Desa Bator. Kalimat Pemirsa, diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS dan mengganggu proses penghitungan suara. Pria tersebut juga sempat merusak peralatan dan memukul petugas TPS sebelum akhirnya diamankan oleh warga dan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan.
Seorang pria yang baru saja membuat onar saat proses penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu ditangkap polisi Kamis pagi. Diduga pria berinisial AB tersebut mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Tak hanya buat onar dan memukul petugas TPS, pelaku juga sempat membanting meja dan peralatan penghitungan suara yang berada dalam TPS. Petugas Linmas dibantu warga dan polisi pun langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga sekitar yang memang dikenal temperamental. Sebelum mengamuk, pelaku baru menenggak minuman keras jenis tuak bersama pemuda lainnya. Dia melakukan keonaran di tempat tersebut dikarenakan dia selesai minum tuak yang menyebabkan dia mabuk dan membuat keonaran di TPS tersebut ketika pelaksanaan perhitungan suara. Untuk laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut, untuk surat suara, kotak suara dan APK lainnya tidak mengalami kerusakan. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Kepahyang. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan alami kerusakan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Birawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, dugaan surat suara Pilpres tercoblos paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban viral. Bawaslu pun melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS, petugas TPS 8 menyatakan bahwa surat suara yang tercoblos tersebut milik warga sebelumnya dan tertinggal di bilik suara. Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah. Dugaan surat suara Pilpres tercoblos paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 yang direkam oleh salah satu pemilih di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban viral di media sosial. Kejadian tersebut berawal saat perekam video hendak melakukan pencoblosan dan masuk ke bilik suara. Namun dalam bilik suara perekam menemukan surat suara sudah tercoblos salah satu paslon Capres-Cawapres. Terkait kejadian itu, Bawaslu Kabupaten Tuban menelusuri dan menyelidiki lokasi kejadian, yaitu di TPS 8 Desa Banjarjo. Bawaslu juga meminta keterangan dari Ketua Petugas Pemungutan Suara TPS 8 agar diketahui secara pasti kronologi kejadian yang sebenarnya. Dari Bawaslu beserta jajarannya, dalam hal ini Panwas Kecamatan Banjar dan PKP Desa Banjarjo bersama dengan pengawas TPS nantinya akan melakukan proses penelusuran berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran itu. Apakah benar itu ada unsur kesengajaan ataupun tidak, nanti kami masih melakukan proses dan upaya penelusuran. Berdasarkan keterangan Ketua KPPS, surat suara yang tercoblos tersebut merupakan milik warga sebelumnya yang tertinggal di bilik suara. Dasarnya, saat menuju ke kotak suara, petugas TPS juga sempat menanyakan seorang pemilih yang hanya membawa 4 surat suara tanpa surat suara Pilpres. Hal itu mendasari bahwa surat suara yang tercoblos tersebut tertinggal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang saksi di TPS Desa Akelabo, Cinga-Cinga, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dipergoki melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Bawaslu Maluku Utara telah menerima laporan tersebut dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. Seorang saksi TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dipergoki melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan itu direkam melalui ponsel petugas saat saksi bernama FD diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru coblosnya di bilik suara. Ketika diperiksa, surat suara yang dibawa FD terhitung sebanyak 15 surat suara. Setelah ditelusuri, FD juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. FD tak sendiri, ada 2 saksi lain yang melakukan hal yang sama.
Mereka membawa masing-masing 15 surat suara sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan ke Bawaslu. Diduga adanya keterlibatan petugas KPPS dan Panwas tempat. Dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi. Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan tersebut dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menemukan banyak kesalahan input pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap, seperti yang banyak diunggah di media sosial. Sementara Bawaslu mengidentifikasi belasan permasalahan selama proses pemungutan hingga penghitungan suara pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan, banyaknya temuan dugaan salah input data menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap bekerja sesuai tujuan, yakni agar ada transparansi proses pemungutan suara, sehingga publik bisa mengetahui perbedaan data perhitungan di TPS dengan mengakses Sirekap. Selain itu, sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu juga telah tersebar di media sosial. Di antaranya, warga tak bisa mencoblos, surat suara tertukar, surat suara sudah dicoblos, hingga perusakan surat suara. Sementara terkait surat suara yang telah tercoblos, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, kejadian tersebut telah masuk dalam laporan hasil pengawasan LHP para pengawas TPS di lapangan. Pihak Bawaslu pun segera menindaklanjuti permasalahan yang muncul selama pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Itu adalah formulir yang diunggah, itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui, dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Dalam proses itu didapatnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke. Kemudian akhirnya mitigasinya surat suara rusak, dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Pemirsa, unggul di hasil hitung cepat quick count calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam mendiang sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo di TPU Karet Bifak dan sang ibu Dora Mari Sigar di TPU Tanah Kusir. Kedatangan Prabowo langsung disambut ribuan warga yang ingin berfoto dan bersalaman. Ribuan warga menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berziarah ke makam mendiang sang ayah, Pegawai Ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga dari segala usia termasuk anak-anak memanfaatkan kesempatan dengan bersalaman, berfoto sambil mengucapkan salam kemenangan terhadap Prabowo. Dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, Ketua Umum Gerindra ini menuju ke makam sang ayah. Tak hanya menaburkan bunga 7 rupa, ia turut mendoakan mendiang ayahnya yang telah lama menghadap Sang Pencipta. Di Tanah Kusir ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet ya. Ini kan kegiatan pribadi saya ya, tolong terima kasih ya. Usai berziarah ke makam sang ayah, Prabowo Subianto juga menyekar ke makam ibunda tercinta Dora Mari Sigar di TPU Tanah Kusir. Diketahui sang ibu telah menghadap sang Halik 2008 silam. Warga yang mengetahui kedatangan Capres nomor urut 02 ini langsung berebut foto dan bersalaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Helmi Saimbati melaporkan.
Pasca pemungutan suara Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan tim pemenangan nasional menggelar pertemuan di posko pemenangan TPN Gedung HN Jakarta Pusat. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Capres-Cawapres nomor urut 3 ini membahas sejumlah hal terkait pemungutan suara pada 14 Februari kemarin. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta tim pemenangan nasional dan para ketua umum partai koalisi pengusung menggelar evaluasi untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat evaluasi ini yakni membentuk tim khusus untuk investigasi terhadap dugaan kecurangan yang masif di pemilu 2024. Tim terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pakar hukum, pakar IT, pakar demografi, dan lainnya yang punya pengalaman dalam mengungkap bukti material. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya usai terlibat keributan dengan petugas KPPS, pria warga Deli Serdang tewas saat mencoblos. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Saya Angelika Dea Fagam, selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.